الحمد لله الذي بذكره ذكره الذاكرون وبشكره شكره الشاكرون وعلى واسع جوده وفضله طمع الطامعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di antara visi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi visi harapan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana umatnya selamat, umatnya bahagia dunia maupun akhirat. Maka apa yang dirasakan bahagia oleh umat Nabi Muhammad SAW, maka Nabi pun ikut merasakan kebahagiaan tersebut. Maka ketika umatnya pun kesulitan, Nabi pun ikut merasakan kesulitan. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sifati Nabi Muhammad, azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat apa yang dirasakan berat oleh umatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, kalau ada umat saya yang kakinya kena duri, kesakitan, inilah ajidu alamaha, saya ikut merasakan kesakitan tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mensifati harisun alaikum. Nabi itu sangat menjaga gimana caranya umat ini semuanya selamat masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang diharapkan Nabi, gimana caranya umat bahagia dunia akhirat, gimana caranya umat selamat dunia akhirat. Dan itu menjadi visi para sahabat setelahnya. Kemudian setelah sahabat mengemban, menjadi visi para tabi'in, dan menjadi visi-visi para alim ulama, para aulia sampai saat ini. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita harus kepingin bahwa umatnya Nabi ini selamat dan umatnya Nabi Muhammad ini bahagia dunia akhirat. Tapi kita dapati banyak sekarang, apalagi sekarang ini banyak orang yang sering sedih, sumpah, bingung, galau. Penyakit zaman sekarang, banyak orang hidupnya galau, hidupnya kadang bingung, hidupnya kadang banyak ham. Ketika kita menyebut yang Nabi Muhammad SAW, setiap hari 2 kali Nabi berdoa meminta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ham ini apa? Ham itu adalah kesedihan, sumpah, beban untuk sesuatu yang belum terjadi, yang masih belum terjadi. Jadi wis dipikir sumpah karepe dhewe sehingga hidupnya dia jadi tidak enak. Kalau terus-terusan depresi akan menjadikan dia orang yang hidupnya itu humum, hidupnya akan susah terus, sedih tanpa masalah, padahal tidak ada apa-apa. Kenapa? Kalau kita cek, banyak sekarang yang merasakan seperti itu. Di antara penyebabnya yang saya sebut adalah 2. Yang pertama, kurang berpegangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakalnya sama Allah itu kurang. Sebagaimana Al-Imam Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ayyuhal Walad, beliau mengatakan, anni ra'aitu kulla ahadin ya'tamiduna ila syai'in makhluk. Saya melihat, kata Imam Ghazali, banyak orang yang mereka itu berpegangannya kepada sesuatu yang makhluk. Kata Imam Ghazali, wa ba'duhum ila dinari wa dirham. Ada orang yang rukunnya, cekelane, pegangannya duit, yang dia pegang duit. Jadi bukan nama Allahnya tapi sama uangnya. Maka ketika ada uang dia senang, uang tidak ada dia pasti susah. Dia bakal bingung kalau menjadikan pegangannya itu adalah uang. Kata Imam Ghazali ada lagi, wa ba'dhuhum ilal mulki. Dan sebagian ada yang pegangannya itu kepada kekuasaan, cekelan dan kekuasaan. Maka ketika dia berkuasa, dia mungkin boleh jadi bahagia, juga belum tentu. Tapi ketika di situ cekelani adalah kekuasaan, maka dia pun ada potensi untuk susah dan sedih.
wa ba'dhuhum ila al-hirfadi wasina'ah. Ada sebagian lagi yang pegangannya sama kerjaannya, bukan sama Allahnya, sama perusahaannya. Saya kalau tidak kerja di sini mati saya. Saya kalau tidak kerja di toko ini tidak bisa ngasih makan anak saya, tidak bisa begini. Maka dia mulai ketika pegangannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan susah. Dan kata Imam Ghazali, wa ba'dhuhum ila makhluq mithluh. Sebagian lagi ada yang pegangannya sama manusia yang sepertinya. Maka yang pegangan mereka semua berpegang teguh sama bukan Allah, kepada manusia, duit dan lain-lain, maka hidupnya pasti menemui ketidakbahagiaan dalam hidupnya. Bukankah para wali Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, mereka la khaufun alaihim wa la khaufun alaihim. Mereka tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Yang nanti itu tidak pernah khawatir. Engkau ya apa? Mereka selalu tenang dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak usaha, tapi mereka selalu tenang dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Maka Imam Ghazali kemudian menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bagaimana cerita ini cuma 3 baris atau 2 baris, tapi begitu mengena. Ketika kana fi zamanil awal, di zaman dahulu, kata Imam Ghazali, rajulun safara, ada satu orang yang melakukan perjalanan. Di zaman dahulu nggak seperti sekarang, nggak ada warung, nggak ada ini, nggak ada, perjalanan gurun pasir semua. Dia bepergian bawa sepotong roti. Ketika di tengah perjalanan, perutnya mulai terasa lapar. Roti ini mau dimakan, ketika sudah mau nyampe mulut, mikir, ini roti kalau saya makan habis, nanti di tengah jalan tidak ada yang ngasih makan, saya mati di tengah jalan. Kalau roti ini tak makan, saya bakal tidak hidup di tengah jalan. Di sini ada 2 hal. Yang pertama, dia sudah mendahului kerso, dia seakan-akan Allah tidak ada. Cekelan itu nang roti nih, bukan ke Allahnya. Nanti kalau di tengah jalan saya tidak mungkin hidup, saya bakal mati kalau tidak ada roti ini. Maka di sini diuji kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka fawakkalallah, Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikatnya ketika itu dengan 2 tugas. Apa? Yang pertama, Allah beritahu malaikat, fa in akalahu, kalau orang ini memakan rotinya, orang yang lapar ini di tengah jalan ini dimakan rotinya habis, farzughu ghairah, maka berikan dia rezeki yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Kasih rezeki. Enggak tahu di tengah jalan ketemu orang bawa makanan, atau malaikat datang bawa makanan, atau ada hewan, pokoknya kalau ini makanan habis, kasih rezeki yang lain. Tapi orang ini tidak tahu dengan apa yang Allah berikan, tidak tahu dengan yang gaib, tidak tahu dengan apa yang terjadi kemudian, sudah menyangka dengan prasangka yang buruk bahwa kalau rotinya habis maka saya bakal mati. Andaikan orang ini tahu Allah menugaskan malaikat untuk memberikan rezeki, pasti dihabiskan, hadirin. Lah yang tidak tahu akan datang ini Allah jadikan ghaib, yu'minuna bil ghaibi. Kita diminta untuk berprasangka baik dan berpegangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini diuji bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak diuji ketika di duitnya miliaran, ndak. Bukan diuji tawakal di situ, duitnya miliaran kita ngomong Allah. Ketika tidak ada masalah Allah, tapi diuji ketika ada kesempitan, hadirin. Ketika hal itu terjadi, besok harus beli ini, harus beli itu, duit nggak ada, dicek di sini, bener nggak ini orang pegangannya sama Allah. Ketika dalam kesempitan masalah, bener nggak orang ini pegangannya sama Allah, di situ tes. Maka Allah tugaskan malaikat, kalau orang ini memakan rotinya, kasih dia rezeki yang lain. Fa in lam yakulhu, tapi kalau orang ini tidak mau makan rotinya, tetap bertahan, kalau saya tidak makan ini, kalau saya makan nanti di tengah jalan saya bakal mati, saya bakal ada yang ngasih makan, artinya orang ini cekelannya ambil roti, fala tu'ti ghairah, jangan dikasih yang lain, biarin rezekinya roti itu saja. Tapi tetap orang ini tidak tahu, ketika dia menyangka kalau dia makan roti ini nggak akan ada rezeki yang lain, famata, maka matilah orang ini di tengah gurun pasir dan rotinya tetap belum dimakan, hadirin. Betapa banyak di zaman sekarang orang-orang yang terkadang kita lebih berpegangan kepada duit, kepada sesuatu, kadang-kadang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana inilah penyebab membuat orang bingung gara-gara sini. Engkau aku ya opo? Nanti saya kalau mantu bagaimana? Nanti saya kalau begini bagaimana? Nanti saya kalau begitu bagaimana? Kita orang hidup nanti sore tidak ada yang tahu, hadirin. Jangan bingung, nanti rezekinya nanti datang.
Apa kata Imam Haddad? Kata Imam Haddad, la yaksuru hammuk ma quddir yakun. Kata Imam Haddad, jangan terlalu banyak umum di kepala ini ya, memikirkan sesuatu yang belum terjadi, jangan banyak umum. Karena ma quddir yakun, yang akan ditakdirkan Allah itulah yang akan terjadi. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, fata'amaltu ila qaulihi ta'ala, akhirnya saya mentadaburi ayat Allah, firman Allah, saya dapati wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal, berserah diri, benar-benar tawakalnya kepada Allah, maka Allah yang akan melindungi dia, Allah yang akan menolong, dan Allah yang akan memberikan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan berarti tawakal itu tidak pakai kerja, Imam Haddad menyebutkan dalam kitab Nasaihud Diniyah, laisa min syartit tawakkuli an yakuna mutajadidan bil asbab. Bukannya tawakal itu tidak kerja, ya wis engko tak ndek omah wis gak lapo-lapo ndek kamar, bukan itu. Tawakal itu adalah hati ya tadi. Ono wong kerja mulai subuh sampai bengi, tapi hatinya tawakal, ada. Jadi bisa dilihat dengan zahir. Ada orang yang tidak kerja belas ndek omah tengah-tengok tok tawakal, tapi ternyata dia mengharap pegangannya bukan pada Allah, tapi mengharap pemberian manusia. Maka yang tahu hanya Allah dan diri kita, hadirin. Bagaimana orang yang benar-benar pegangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bahagia siapa? Orang yang bahagia yang benar-benar dia berpegangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak orang sekarang galau, sumpek. Kenapa? Karena kurang bersyukur. Enggak ada sudah. Sampai ada satu hikayah, satu raja. Ini fenomena yang terjadi, satu raja, dia punya kekayaan, dia punya istri, dia punya anak, dia punya istana, dia punya pengawal, dia punya semuanya. Ketika dia bangun tidur, dibuka pintu kamarnya, ada pak kebun yang membersihkan kebunnya. Dia lihat tukang kebun ini begitu bahagia, begitu senang. Setelah berkebun, dia makan dengan enaknya, ketemu istrinya, guyon, bercanda, happy, bahagia, seakan-akan dunia miliknya tukang kebun ini. Akhirnya raja ini pun bingung, dipanggil penasehatnya, kok bisa? Ini tukang kebun saya bukan orang kaya, tapi kok bisa tenang, bahagia seperti itu? Lah saya punya semuanya, saya punya duit, saya punya istri, saya punya anak, tapi kok saya seperti ini? Kok nggak tenang saya ini? Kata penasihatnya, raja, siapkan bungkusan uang untuk hadiah tukang kebun itu, tulis 100 dinar di depannya, hadiahkan ke tukang kebun. Tapi itu kasih duitnya 90 dinar saja, jangan di fullkan 100. Untuk apa? Nanti raja tahu. Ketika diberikan di malam hari, diantarkan duit 100 dinar tadi, tukang kebun tadi menerima 100 dinar, seneng. Saking senengnya dia hitung dengan istrinya, tapi ternyata isinya cuma 90 dinar, padahal tulisannya hadiah 100 dinar. Dia hitung-hitung sampai berulang-ulang, ternyata jumlahnya tetap. Kata istrinya, iki eman iki, 10 dinar 40 juta. Beli sapi bisa dapat 2, buat beli ini, buat beli itu. Ayo kita cari, mungkin jatuh di jalan, ayo dicari. Akhirnya malam hari itu tidak istirahat, cari 10 dinar yang terjatuh, dicari, datang keliling sampai tidak tidur, dipelani karena eman. Ini 40 juta bisa buat beli ini, bisa buat beli itu, dicari sampai subuh. Ketika sampai subuh ternyata tidak ketemu karena memang tidak ada. Ketika pagi hari setelah sholat subuh, paginya berangkat ke istana, sampai ke kerajaan. Ini orang bekerja membersihkan kebun, tidak seperti biasanya. Wajahnya sudah sedih, wajahnya tidak enak, wajahnya mengkerut, orang yang cemberut. Maka raja yang melihat itu langsung mengiyakan dan bertanya kepada penasihatnya, kok bisa orang ini seperti itu? Panggil raja. Ketika dipanggil ditanya, kemarin kamu bahagia, kemarin kamu nikmat, senang, kok sekarang susah, ini kenapa? Iya raja, semalam terima kasih sampai ngasih uang saya 100 dinar. 100 dinar itu 400 juta. Terima kasih. Saya hitung-hitung uangnya itu kurang 10 dinar, kurang 40 juta. Akhirnya saya sama istri saya semalam saya cari-cari 40 juta ini keliling sampai subuh tidak ketemu. Sampai sekarang ini saya bingung, di mana uang 40 juta? Gula eman duit 40 juta. Apa kata penasihatnya? Ini loh raja penyebabnya. Orang ini sedang mencari-cari, bingung dengan yang tidak ada, sampai lupa mensyukuri dengan yang ada. Maka ketika orang sudah lupa dengan yang ada, orang syukur lupa mensyukuri yang dia miliki, maka dia akan diharamkan untuk menikmati kebahagiaan. Jadi orang yang bingung dengan yang tidak ada, dia terlalu berambisi sampai hatinya kena, sampai semuanya kena, sampai stres, sampai gara-gara hal-hal yang belum dia miliki, maka dia harus diharamkan untuk menikmati yang dimiliki. Dia akan lupa dengan dimiliki. Ada yang sudah punya rumah 2, gara-gara rumah 1 tidak kena stres, gulai munda,
darah tinggi, gara-gara satu rumah tidak kena. Kerjaan sudah bagus-bagus, gara-gara kerjaan satu ini meleset ke yang tiga bagus, gara-gara satu ini sampai bingung semuanya. Maka diharamkan untuk bersyukur, untuk menikmati yang ada. Maka di antara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bukannya nggak boleh kita sukses, tapi jangan sampai kita lupa mensyukuri yang ada. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau memberitahu tentang bagaimana cara bersyukur. Kalau kita kadang-kadang kita menolak yang sedikit, maka kita akan diharamkan yang banyak. Kalau yang ada kita tidak syukuri, maka yang besar pun kita nggak akan bersyukur. Imam Haddad mengatakan dalam kitabnya Hikam, begitu juga kalau harta dikit kita tidak bisa loman, waktu kaya kita nggak akan bisa loman. Ilmu sedikit nggak bisa ngamalin, ketika ilmunya banyak pun dia tidak akan bisa mengamalkan. Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau dalam kitabnya Ayyuhal Walad mengatakan, ketika berbicara tentang tawakal tersebut, beliau mengatakan antastahkima i'tiqadak billahi fima wa'ad. Kalau kita tawakal, kita harus benar-benar menguatkan keyakinan kita terhadap janjinya Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya Allah? Ma quddir lak sayasil ilaik wa in mana'aka sairul alam. Seluruh segala yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita pasti akan nyampe ke kita, walaupun satu dunia mencegah. Makhluknya Allah semua mencegah, kalau Allah takdirkan ke kita pasti akan nyampe ke kita. Ini kata Imam Ghazali. Walladzi lam yuktab lak, yang enggak ditulis untuk kamu, kata Imam Ghazali, lan yasil ilaik wa in sa'adaka sairul alam, tidak akan pernah nyampe kepada kita, walaupun sak dunya nolong, sak dunya bantu, tidak akan pernah sampai. Lah orang-orang yang mereka memiliki dua ini, insya Allah hidupnya nggak bakal susah, hidupnya tenang, hidupnya akan bahagia karena dia berhasil mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya akan tutup dengan satu cerita yang diceritakan Kiai Abdul Syakur Malang, ketika beliau menceritakan ada satu juragan tebu yang ditelepon. Ketika ditelepon diberitahu, ya Haji, ini kebun tebu sampean kobong satu Ji. Ketika terbakar itu apa yang keluar dari omongannya ini? Alhamdulillah. Maka dia bingung, ini dikira orangnya tidak dengar, diparani meneji, bukan kobong satu. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Ya alhamdulillah, masih kebun saya yang kobong, rumah saya selamat, istri saya selamat, anak saya selamat, kendaraan saya selamat. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Dia melihat yang tersisa, tidak melihat yang diambil. Berapa banyak, memang ini ngomongnya gampang tapi prakteknya angel. Kalau tidak percaya sandal hilang, kadang-kadang kita orang bingung, di mana sandal ini? Mangono saiki gak ono, ini baru sandal, apalagi kebun tebu. Tapi segala sesuatu itu nggak bisa langsung, tapi harus dipraktekkan sedikit demi sedikit. Maka insya Allah kita akan berhasil. Selangkah demi langkah, qadam bil qadam, kita meniru dan melangkahi apa yang dilakukan, diteladani oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hidup ini kita benar-benar pegangannya kita kepada Allah. Walaupun datangnya rezeki itu melalui makhluk, walaupun datangnya rezeki melalui kerjaan kita, walaupun datangnya melalui apapun, tapi tetap pegangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada makhluknya, sehingga kita tidak menadahkan tangan kepada pemakan rezeki, tapi menadahkan tangan kepada yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kuatkan hidup kita, Allah kuatkan iman kita, Allah jadikan keyakinan kita dan prasangka kita yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan nasib kita di dunia akhirat adalah nasib yang baik dan takdir yang terbaik. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim fastaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim.